tantangan zaman semakin besar, ya, peluang kemaksiatan sudah terbuka sangat lebar dan banyak sekali ya fitnah yang terjadi di hadapan kita hari-hari ini. Oleh karenanya kita belajar hari ini supaya bisa lebih membentengin diri ya dan keluarga kita dari yang namanya perzinahan, di mana hari ini zina rasanya sudah menjadi sesuatu yang dinormalisasi ya, seakan-akan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar dengan dalih kenakalan remaja dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga untuk menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan siapa saja yang boleh dinikahi oleh seseorang. Kita juga sudah bahas tentang mas kawin, ya, mahar. Kemudian juga di temuan yang lalu kita sudah bahas juga ya terkait dengan perceraian atau tolak ya, bab tentang talak. Hari ini kita membahas tentang ya, larangan juga kita seorang laki-laki menikahi ya seorang perempuan yang sudah menikah. Ya, jadi haram ya bagi seseorang laki-laki tadi menikahi wanita yang sudah memiliki suami. Ya, dalam bab ini termasuk juga perselingkuhan dan itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika perselingkuhan itu terjadi antara suami dan istri yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Suami sudah memiliki pasangan, istrinya sudah memiliki suaminya juga gitu ya. Tetapi mereka berselingkuh tentu itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan haram bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah memiliki suami. Kitab Allahi alaikum, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu tadi ya, perempuan yang dimiliki oleh suaminya itu tentu halal untuk dinikahi ya. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Jadi selama bukan tadi ketentuan-ketentuan yang sudah Allah atur, kemarin sudah kita bahas ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan untuk kalian menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, haram untuk menikahi anak-anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, haram menikahi saudara-saudara perempuan kalian dan seterusnya di dalam Quran surat An-Nisa yang sudah dibahas di ayat ke-23. Ya, di dalam ayat ke-23. Nah, sisanya itu boleh untuk dinikahi. Ya, sisanya boleh untuk dinikahi. Ya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Dan maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, ya, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah untuk mereka ujurahun, ya, balasan, ya, faridatan sebagai ya, sesuatu yang fardu atau kewajiban. Ya, fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Maka berikanlah sebagai bentuk ya mas kawin itu ya mahar itu ya sebagai bentuk kewajiban ya karena kalian tanda petik telah ya istamta'tum ya di situ ya. Ya, famastamta'tum ya tanda petik ya di sini sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an ya kalian telah menikmati ya menikmatinya. Ya, dalam tanda petik di sini melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, begitu ya, antara suami dan istri. Nah, maka karena sudah menikmati itu, ya berikanlah kewajiban ya untuk memberikan nafkah sebagai bentuk fardhah kepada kalian, kepada istri-istri kalian. Ya, fa wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Ya.
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Jadi kalau misalkan ternyata laki-laki tersebut dan istri tersebut misalkan ya sudah ditetapkan maharnya, tetapi mereka saling ridho ya, mau menambah atau mengurangi atau bahkan tidak membayar sama sekali mas kawin begitu. Ya, itu tidak masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung balik lagi kepada kebijakan sang istri ya, di mana istri tersebut meminta atau memiliki hak ya untuk mengajukan mas kawin. Mau ditambah, mau dikurangi, ya mau tidak memberikan sama sekali, itu di dalam Al-Quran sendiri, ya itu tidak masalah. Wala junaha alaikum fima taradaitum selama saling ridho. Ya, selama saling ridho. Dalam bab mas kawin ini, dalam bab mahar ini, mahar itu bisa misalkan sang istri ya minta maharnya 10 gram ya, tetapi sang suami ingin menambahnya misal menjadi satu 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 kilo 1 kilo ya, mintanya 10 gram dikasihnya sama suaminya 1 kilo ya, atau dikasihnya sama suaminya 100 gram itu tidak masalah ya, tidak masalah ya. Atau misalkan sang istri meminta ketetapan mahar 10 gram, tetapi sang suami misalkan memberikannya hanya 5 gram. Boleh tidak? Boleh sesama selama itu saling ridho. Ya, selama itu fima taradaitum. Ya, mim ba'dil fariidhah. Setelah ditetapkan maharnya, ada saling ridho di situ, boleh-boleh saja mau ditambah, mau dikurang, bahkan bisa jadi tidak memberikan mahar sama sekali. Atau di dalam istilah orang Indonesia itu ada istilah maharnya seperangkat alat sholat begitu ya. Ya, itu seperangkat alat sholat daripada tidak ada sama sekali ya udah ya seperangkat alat sholat begitu. Ya, kalaupun tidak ada sama sekali ya kata Allah Subhanahu wa taala selama ridho antara suami istri itu ya tidak masalah, tidak menjadi masalah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha hakima, maha bijaksana. Ya terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah atur dan tetapkan ya aturan ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia itu berada dalam keadaan baik ya, ya, tidak menzalimi satu sama lain. Coba kalau Allah tidak memberikan aturan ini. Ada aturan saja itu banyak sekali hamba-hamba Allah yang melanggar. Apalagi kalau nggak diatur sama Allah sedemikian rupa. Makanya Islam itu adalah agama yang mengatur dari A sampai Z. Urusan agama diatur, ya urusan kehidupan kita diatur oleh Islam sedemikian rupa dari A sampai Z-nya. Bahkan untuk masuk ke kamar mandi, kita pun diatur oleh Islam. Masuk ke kamar mandi itu ada aturannya, keluar dari kamar mandi itu ada aturannya, apalagi ini berhubungan dalam rumah tangga antara satu orang, laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istrinya, antara ya seorang laki-laki dengan anak-anaknya dan istri-istrinya, tentu itu harus ada aturan yang mengatur. Dan beruntunglah kita dilahirkan menjadi seorang muslim sehingga sudah sedemikian rupa Allah mengatur kehidupan ini dengan bijaksana, dengan maha mengetahui dan terukur untuk manusia. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah aturan dan aturan itu susah untuk dilaksanakan. Allah menurunkan aturan ini tentu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat 25. Ya, Quran surat An-Nisa ini menarik ayah bunda abang kakak sekalian. Ayatnya itu eh, pendek, ayatnya itu sedikit tetapi panjang-panjang. Di halaman 82 saja, ini hanya ada 3 ayat. Ya, satu halaman hanya ada 3 ayat tetapi sangat panjang-panjang dan umumnya ayat-ayat yang panjang ini ya mengatur berkaitan dengan hukum. Bagi para penghafal Al-Quran tentu sudah merasakan betapa nikmatnya sekali menghafal juz kelima ini. Sekilas gambaran bagi orang yang pernah menghafalkan Al-Quran itu juz 5 itu termasuk juz yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
karena panjang-panjang sekali ya ininya apa namanya ayat-ayat di dalam Al-Qur'annya. Kemudian juga banyak sekali ya ayat-ayat apa namanya? Ayat-ayat Al-Qur'an ini ya Masya Allah. Ya, panjang ayatnya ya. Jadi orang yang menghafalkan Al-Qur'an pasti kalau sudah masuk ya ke juz 5 itu luar biasa, butuh banyak sekali konsentrasi dan pengorbanan ya ketika menghafal juz kelima, karena juz 5 ini isinya terkait dengan hukum dan ayatnya panjang-panjang meskipun jumlah ayatnya sedikit. Ya, wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, kalau tidak mampu untuk menikahi ya, seseorang yang muhsanatil mukminat, menjaga diri atau orang mukminat yang merdeka, maka nikahilah ya fatayatikumul mukminat. Ya, al-fatayat ya, artinya mana sesungguhnya sebetulnya kan pemuda-pemuda ya dari kalangan orang-orang yang mukminat. Ya, dalam hal ini adalah budak-budak atau hamba sahaya. Ya, zaman dulu masih ada perbudakan atau masih ada hamba sahaya, tapi zaman sekarang sudah tidak ada ya yang namanya perbudakan begitu di dalam Islam. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui iman kalian, ba'dukum min ba'd, satu sama lain di antara kalian. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghairu musafihati wala mutakhidati akhdan. Fankihuhunna, maka nikahilah ya wanita-wanita tersebut biizni ahlihinna, dengan izin keluarganya. Wa atuhunna ujurahun, dan berikanlah kepadanya tadi pemberian yang baik atau mahar yang baik ya. Ujurahunna bil ma'ruf, ya, berikanlah mahar dengan cara yang baik. Muhsanatin ghairu musafihati wala mutakhidati akhdan. Ya, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang baik, yang memelihara diri, juga bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaan. Wala mutakhidati akhdan. Ya, ada juga ya wanita-wanita yang menjadikan misalkan laki-laki sebagai ya tadi ya peliharaan, ya bahasa Al-Qur'an itu wala mutakhidati akhdan. Jadi selama wanita ini baik, berasal dari nasab yang baik, berasal dari keluarga yang baik, maka berikanlah haknya ketika nanti menikah. Berikanlah mahar terbaik ya, muhsinatin ghairu musafihati wala mutakhidati akhdan. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dzalika liman khasyiyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat ke-25 Allah jelaskan apabila mereka telah berumah tangga bersuami ya sudah melakukan menikah begitu antara suami dan istri, kemudian mereka melakukan perbuatan keji berupa ya berupa perzinahan, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman dari hukuman-hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Nah, di sini ada hukum berkaitan dengan hukum perzinahan yang memang diatur juga di dalam Quran surat An-Nur. Ya, diatur di dalam Quran surat An-Nur. Maka dari ayat 25 ini menjadi gerbang untuk kita sama-sama mentadaburi terkait dengan hukum perzinahan di dalam Al-Quran yang insya Allah kita akan bahas juga sedikit ya berkaitan dengan Quran surat An-Nur, karena di dalam Quran surat An-Nur sudah dibahas sedemikian rupa terkait dengan hukum perzinahan. Oleh karenanya sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, ya saya ingin mengajak pada sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa untuk memfollow terlebih dahulu ya live ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas ya.
Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu supaya bisa terus mendapatkan siaran tadabbur Al-Quran setiap hari. Karena kita insya Allah setiap hari ada live tadabbur Al-Quran, satu hari satu halaman. Ya, satu hari satu halaman insya Allah kita pelajari. Ya, yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Yang sudah eh, yang sudah bergabung yang sudah bergabung jangan lupa untuk sama-sama men-share live ini supaya banyak orang yang mengetahui terkait dengan hukum zina, dan hukum zina bukan termasuk mimpi. Masya Allah. Ya, kita share lebih semangat lagi nge-share-nya sahabat Al-Quran. Banyak orang-orang yang mengatakan zina itu tidak ada hukumnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita siarkan Al-Quran ini supaya orang-orang yang seperti ini mengetahui ya tentang zina itu sedahsyat apa ya bahayanya. Ya makanya jangan lupa untuk sama-sama kita share dulu kajian ini sahabat Al-Quran, klik tombol share di pojok kanan bawah, sebarkan kepada sahabat, keluarga, teman supaya lebih banyak lagi yang mengerti ilmu ini. Dan juga jangan lupa kita tap-tap layar, kita kencangkan tap-tap layarnya. Ya, jangan kasih kendor supaya umat teredukasi dengan baik terkait dengan masalah perzinahan ini. Ya, jangan dinormalisasi bahkan dianggap tidak ada perzinahan itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ya mudah-mudahan Allah jaga kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan bab berzina itu, terutama kita sebagai kaum muslimin. Kalau orang lain silakan saja. Ya, Anda petik ya. Kita ada aturannya di dalam Islam larangan untuk berzina. Ya, larangan untuk berzina. Baik. Kita lihat di dalam Quran surat An-Nur ayat 6. Ya, kita lihat Quran surat An-Nur ayat 6. Sambil tetap di tap-tap layar ya, sahabat Quran. Kita terus tap-tap layar, kita syiarkan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa menyimak live ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kenapa kita harus bersemangat kenapa harus tap-tap layar atau menyebarkan live ini, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk membentengi kita dari kemaksiatan dan dari zina yang hari ini sudah sangat dinormalisasi oleh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Penjelasan dari para mufassir. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang berzina. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir. Ayat Quran surat An-Nur ayat kedua itu menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang berzina. Yaitu pelakunya itu ada dua macam. Pelaku atau seseorang yang melakukan perzinahan itu ada dua macam. Pertama adalah orang yang berzina dan belum menikah. Seorang perzina baik laki-laki maupun perempuannya belum menikah atau disebut sebagai ghairu muhsan. Ghairu muhsan. Seorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Maka hukumannya bagi mereka yang belum menikah, dua-duanya belum menikah, laki-laki perempuan belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sampai 100 kali. Fajlidu kulla wahidim minhuma 100 jaldah. Maka cambuklah orang yang melakukan perzinahan itu dan laki-laki dan perempuannya belum menikah, maka harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Ya, diasingkan. Diasingkannya nanti kita akan bahas juga. Kedua, orang yang berzina dan sudah menikah, ya, atau zina muhsan. Zina muhsan adalah hukumannya itu dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Ya, itu bagi yang mereka yang melakukan perzinahan, mereka sudah menikah dua-duanya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka sudah menikah, kemudian hukumannya itu adalah dirajam sampai sampai mati. Sehingga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan definisi tentang zina. Bisa dicatat ya atau diingat-ingat definisi tentang zina. Apa itu zina? Apabila seseorang laki-laki, ya, ini perhatikan definisi zina supaya nanti kita juga tidak asal dalam menuduh orang lain berzina, gitu ya. Apabila seorang laki-laki memasukkan, ya, alat vitalnya ke dalam faroj wanita tanpa nikah yang sah dengan suka sama suka, jika ini terjadi maka dihukum cambuk. Ya. Said Qutb juga mengatakan, demi terlaksananya hukum ini, Allah memberikan 3 penegasan. Kalau sudah berkaitan dengan perzinahan ini, maka Allah, ya, memberikan 3 penegasan di ayat ini, ya. Pertama, instruksikan pencambukan. Jadi kalau ada yang berzina, maka cambuklah, ya, 100 kali bagi yang belum menikah. Kedua, dilarang kasihan terhadap pelakunya saat dihukum. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan perzinahan, tidak perlu kita kasihan kepada mereka. Ya, dilarang kasihan terhadap pelakunya saat dihukum. Oleh karenanya, kalau di dalam misalkan kita lihat ya salah satu negara yang masih, ya, menjalankan hukum hudud, ya, salah satunya Arab Saudi, ya, sehingga kalau kita umroh biasanya kalau pergi ke Jeddah, ya, itu ada masjid Qisas, ya, masjid tempat di situ dilaksanakannya Qisas, ya, hukuman, ya, bagi orang yang membunuh dan sebagainya. Itu di Qisas di situ. Di pelataran masjid disaksikan oleh sebagian orang, ya. Sehingga ini menjadi tanbih, peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan dosa ini. Ketiga, ancaman bagi yang menyia-nyiakan hukum Allah ini. Jadi orang yang tidak mau tunduk terhadap hukum ini maka akan diancam, ya, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Akan eh, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ancaman dari Allah bagi siapapun yang menyia-nyiakan hukum Allah ini. Baik, kita bahas kandungan hukum dari ayat ini. Ayat kedua Quran surat An-Nur. Ayat ini menjadi, ya, pengganti berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan hukum zina yang ada di surat An-Nisa ayat 15. Jadi sebetulnya di ayat 15 pun ada, ya. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 15 kita lihat, ya. Quran surat An-Nisa ayat 15. Nah, di ayat 15, ya, itu ada hukum awalnya, ya, hukum awal dari orang yang melakukan perzinahan. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Pada dasarnya hukum bagi orang yang melakukan perzinahan itu harusnya dikurung 4 bulan. Ya. Atau bahkan bisa dikurung di rumahnya sampai meninggal dunia. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan perzinahan pada masa awal Islam itu datang, kewajibannya atau hukumnya yang diterapkan adalah mereka harus dikurung sampai tidak boleh keluar rumah sampai wafat, sampai meninggal dunia. Jadi harus diam aja di dalam rumah, tidak boleh keluar sama sekali, yang diisyaratkan di dalam Quran surat eh, An-Nisa ayat 15. Tetapi ternyata di dalam prakteknya Allah menurunkan ayat yang lain sehingga ayat ini dimansuh, ya. Ada istilahnya di dalam ilmu Al-Qur'an nasih dan mansuh.
Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapusnya. Ya, salah satunya ya dihapus ya. Bagi pezina yang belum menikah maka hukumannya sebagai berikut. Pertama, bagi yang berzina tetapi belum menikah dicambuk 100 kali di depan khalayak yang ramai. Ya, 100 kali di depan khalayak orang-orang yang beriman dengan cambukan yang terkendali, yaitu mencambuk dengan batasan tangan tidak melebihi bahu, agar menghasilkan cambukan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Jadi itu ada juga syariat Islam itu, ya cara mengatur untuk mencambuknya. Jadi tidak langsung gini ya, tangan tangan itu nggak boleh ke atas ya lebih dari apa namanya bahu ya, nggak boleh ke atas. Jadi benar-benar memukulnya pun ada ilmunya, ya. Ada ilmunya, tidak boleh dengan nafsu begitu, wah dicambuknya itu 100 kali, tidak seperti itu. Harus teratur mencambuknya. Dan salah satu daerah yang menjalankan syariat ini ada di Aceh ya. Di sini ada nggak ayah bunda yang berasal dari Aceh? Ya, di Aceh masih ada hukum cambuk ya bagi orang yang berzina. Yaitu syariat Islam yang ditegakkan di bumi Aceh ya. Itu bagus ya kalau kita lihat memberikan efek jera bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Ditonton oleh banyak orang begitu ya, supaya orang pun jadi hati-hati dan malu, takut kan. Zaman dulu itu kalau misalkan masih ingat mungkin ya ayah bunda. Zaman dulu kalau ada seseorang yang berzina rasanya itu aib sekali. Orang tua kita malunya minta ampun. Tapi sekarang kadang-kadang orang yang melakukan perzinahan malah dengan bangga mengumumkan perzinahannya. Ya bahkan diundang podcast sana sini, ngomong di satu podcast sana sini gitu ya. Tidak malu menunjukkan ya kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan tidak sedikit yang memamerkannya. Ya, yang memamerkannya. Dan itu dosa yang sangat besar ketika seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia bangga dalam melakukan kemaksiatan itu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan dosa dan bangga dengan perbuatan dosa itu. Nauzubillahi min dzalik. Para ulama juga bersepakat bahwa alat untuk mencambuknya itu harus berupa cambuk yang sifatnya tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak ya. Jadi nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lunak untuk mencambuknya. Bagian yang dicambuk adalah bagian punggung dalam keadaan terbuka kecuali pada wanita. Jadi kalau laki-laki ya dibuka begitu ya pakaiannya. Kemudian yang dicambuk adalah bagian punggung. Bagi wanita tidak perlu ya membuka pakaian begitu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i, rahimahullah taala, boleh semua bagian badan dipukul kecuali wajah dan kemaluan. Semua bagian dipukul boleh kata Imam Syafi'i kecuali badan dan kecuali wajah dan bagian kemaluan itu tidak boleh gitu ya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, wajah dan kemaluan. Kemudian dilarang juga mengurangi hukuman karena kasihan kepada yang terhukum. Ini di ayat ini ya. Ini larangan juga, oh yang mencambuknya kasihan gitu ya. Oh ini kasihan, ya udah kurangi aja lah. Misalkan dari 100 jadi 10 doang. Atau jadi 50 di korting gitu ya. Nah itu ternyata tidak diperkenankan, bahkan tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian besar ulama menambahkan dengan hukuman diasingkan selama 1 tahun berdasarkan hadis kecuali Imam Abu Hanifah. Maka orang yang melakukan perzinahan itu ya di dalam Al-Quran kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan harus diasingkan selama 1 tahun. Ya, diusir begitu dari kampungnya selama 1 tahun. Ya, di boykot kalau bahasa kita ya, sehingga jangan kasarnya itu jangan dikasih panggung. Kalau kita tadi orang berzina diundang di mana-mana, dikasih keterangan, dimintai ya diwawancara, dikejar-kejar. Naudzubillah min dzalik, harusnya diasingkan dia. Kenapa? Karena itu penyakit. Ya.
karena itu adalah penyakit. Ya, ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi itu penyakit ya, ya Bunda, Abang Kakak sekalian. Jadi harus diblokade, malah ini diundang di mana-mana, diundang di televisi. Sehingga orang pun akhirnya mencontoh, tidak ada efek jerah dan tidak ada hukuman atau sanksi sosial. Ya, sanksi sosial dilarang masuk ke kampung kita gitu 1 tahun, itu namanya diasingkan. Kemudian Rasulullah SAW ya bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Al bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Wasayyibu bisayyibi jildu mi'atin war rajmi. Laksanakan instruksiku, kata Nabi SAW. Itu sampai khudu anni, laksanakan. Ya, instruksiku, laksanakan instruksiku. Maksud cambuk 100 kali, tentu masing-masing itu. Perempuan 100 kali, laki-laki pun 100 kali. Tidak laki-laki 50, perempuan 50, jadi 100. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi dua-duanya harus 100-100. Kemudian al-bikru bil bikri, gadis ya, dan yang perjaka jika berzina dicambuk 100 kali, watagribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Wasayyibu bisayyibi, sedangkan yang sudah menikah ya, yang sudah menikah dicambuk 100 kali dan dirajam. Double ya, sudah dicambuk dan dirajam juga, dilempari batu sampai mati. Ya, bagi yang berzina namun telah menikah, maka hukumannya cukup dirajam tanpa dicambuk menurut sebagian jumhur ulama. Ya, kecuali Imam Ahmad ya, berdasarkan hadis atau dalil berikut. Ya, jadi tadi cukup, ada yang mengatakan juga ulama cukup dirajam saja, tidak perlu dicambuk. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Umar pernah berkhutbah yang isinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan hak dan diturunkan kepadanya Al-Quran, yang diantara ayat-ayatnya adalah ayat rajam. Kita sudah membaca dan memahaminya, Rasulullah dan kita sudah melaksanakannya. Maka aku khawatir ayat ini ditelan masa. Ini kekhawatiran siapa? Umar bin Khattab. Maka aku khawatir ayat ini ditelan masa. Sudah terjadi tidak? Ayah Bunda, ayat ini seakan-akan ditelan masa. Maksudnya apa? Tidak diamalkan lagi. Ada syariatnya. Ya, perzinahan ini tadi yang belum menikah cambuk 100 kali. Yang belum menikah, yang sudah menikah harus dirajam sampai mati. Umar bin Khattab sangat takut ayat ini hilang ditelan masa. Dan hari ini tidak bisa kita praktekkan ayat ini. Dan ngeri sekali, berarti semakin ngeri hukuman orang yang berzina. Sangat mengerikan hukuman orang yang berzina. Kenapa sangat mengerikan? Karena untuk dicambuk dan dilempar, dirajam itu hanya menggugurkan dosa mereka saja yang berupa dosa perzinahan itu. Baru tertebus itu. Ya, dosa perzinahannya. Hukum taubatnya itu. Harus itu dengan cambuk dan dengan rajam. Tapi di negara kita tidak ada itu. Syariat itu. Maka tidak tertebus akhirnya dosa itu ya. Allahu Akbar. Tidak tertebus itu. Gimana coba mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti? Memang Allah itu Maha Penerima Taubat, tetapi Allah menerima taubat dengan beberapa ketentuan. Syaratnya berlaku. Yang menjalankan ini misalkan Arab Saudi. Terus kita datang ke Arab Saudi, kemudian mengatakan, saya mau dirajam. Tidak bisa. Nah, kita warga negara asing. Tidak segampang itu, gitu ya. Makanya hati-hati sekali kita dalam bab ini. Jaga anak-anak perempuan kita. Di hari ini, zaman ini, kita itu jangan juga menormalisasi pacaran, ayah bunda. Hati-hati. Kalau seseorang, anak perempuan kita begitu,
Datang dengan wanita-wanita gitu, datang dengan pacarnya, kemudian kita bangga, membanggakan, ya, itu sama dengan kita bangga terhadap kemaksiatan. Ada seseorang, "Ustadz ini lihat pacar calon, suami anak saya, pacar anak saya itu Ustadz bekerjanya di salah satu perusahaan dengan gaji yang sangat besar." Bangga. Apakah kita bangga? Anak kita dinikmati oleh orang lain. Ya, itu wallahi sebuah kegagalan dan kemunduran bagi orang tua ketika anak perempuannya dibonceng oleh laki-laki lain dibawa. Ya, takutlah kita nanti ditanya sama Allah itu. Ya, Ustadz meskipun tidak berzina sampai berhubungan, ya tapi setiap apa? Setiap sentuhan kata Nabi SAW, seseorang menyentuh yang bukan mahramnya, ya seseorang menyentuh laki-laki menyentuh wanita. Maka kata Nabi itu hukuman paling sederhana, siksaan yang paling ringan adalah ditusuk kepalanya dengan yang terbuat dari besi ya dari neraka. Itu paling ringan itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita melakukan pacaran dari sekarang, nasihati ya, bersentuhan tidak dicambuk. Bercambuk itu kalau berhubungan ya. Kalau bersentuhan tidak, tetapi dosanya besar. Tetap anak kita dibawa sama laki-laki lain gitu, dibonceng. Ketika dibonceng, apakah yakin kayak Bunda ya tidak terjadi sentuhan di situ? Oh terjadi. Dibonceng nih naik motor. Ya, emang naik motor mundur-munduran gitu? Ya, pasti kan deket-deketan, dempet-dempetan. Itu ya, dempet-dempetan pelukan. Nauzubillahi min dzalik. Karena zina itu tidak terjadi otomatis pada gerbang-gerbang yang membukanya zina itu. Karena setan menggoda manusia tidak langsung. Mulai dari berangkat bareng gitu kan. Masuk temenan sentuhan pun jangan. Meskipun temanan itu ya karena zina itu banyak jenisnya. Ada zina mata, melihat orang lain ya dengan pandangan maksiat itu zina mata. Menyentuh apalagi. Sudah sentuhan udah berat. Punya teman ya asal tepak gitu. Itu juga hati-hati ya Bunda misalkan punya teman laki-laki dipegang gitu ya. Pegang tangannya kata Nabi, wallahi demi Allah ya satu satu sentuhan yang menyentuh bukan sesuatu yang harus kita sentuh atau bukan mahram kita begitu ya, itu haram. Ya. Kalau naik ojek gimana Ustadz hukumnya? Kalau nakes bagaimana? Itu darurat ya. Selama tidak diikhtiarkan, selama tidak ada dalam artian ya, diikhtiarkan tidak bersentuhan dan sebagainya. Gitu ya. Naik ojek kan ada keperluan gitu ya. Kemudian dengan apa namanya dengan pasien tidak. Ya dengan klien gimana? Apakah zina? Ya tidak langsung zina otomatis ya, tapi dijaga saja. Ya, dijaga saja begitu ya. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan itu karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengatakan Rasulullah aku khawatir ayat ini ditelan oleh masa. Ya, aku khawatir ayat ini ditelan masa sehingga masyarakat akan mengatakan kami tidak temukan ayat rajam dalam Al-Quran, maka mereka telah meninggalkan ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Rajam di dalam Al-Quran adalah hak pasti bagi yang berzina dan sudah berumah tangga, baik pria maupun wanita. Jika sudah ada bukti atau kehamilan atau pengakuan. Seorang dokter boleh menyentuh? Boleh kalau dokter karena itu ada case darurat untuk mengobati orang yang sedang sakit. Namun perlu perhatian di sini kalau bisa ya untuk case-case yang lain ya silakan ya periksa ke dokter umum dan sebagainya. Tetapi khusus dokter obgyn
Dia kayak nanti ya anak bunda atau cucu bunda misalkan ada yang hamil, diupayakan dan diikhtiarkan dokter kandungannya cari yang wanita. Kalau zaman dulu mungkin masih banyak dokter laki-laki, ya. Sedikit ya dokter itu, dokter objin mungkin zaman dulu ini ya masih sedikit gitu ya. Kalau zaman dulu kan susah nyari dokter kehamilan atau dokter kandungan, zaman dulu kan susah ya. Nah, langka sehingga ada misalkan dokter laki-laki ahli banget itu tidak masalah, tetapi zaman sekarang sudah sangat banyak dokter wanita terutama dokter kandungan gitu. Lebih baik cari yang wanita. Ya, cari yang wanita. Saya banyak di daerah saya itu ya dokter wanita, tetapi kan kita milih yang laki-laki. Nah, itu perlu dipertanyakan begitu. Meskipun itu seahli apapun, kalau saya berprinsip dengan istri, ketika periksa kehamilan atau kandungan sebisa mungkin tidak tidak apa ya, tidak kontrol kehamilan ke dokter laki-laki. Meskipun kata orang ini dokternya bagus, nah, dan sebagainya, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Untuk dokter kandungan terutama ya. Kalau dokter umum mungkin eh, ya silakan ya. Dokter umum masih bisa lah ditolerir ya. Tapi kalau dokter kandungan cari yang laki-laki. Gitu ya. Baik. Ya, maaf, kalau dokter kandungan cari yang perempuan. Begitu ya. Jadi tidak semuanya dokter laki-laki itu lebih pintar, itu tergantung saja. Tergantung sudut pandang kita ya. Karena banyak sebetulnya dokter perempuan pun yang kompeten. Itu kadang-kadang sudah terlabeli saja, itu dokter itu bagus banget Ustadz. Enggak. Cari, selama kita mencari pasti ada dokter yang lebih bagus. Dokter wanita ya. Begitu ya. Waalaikumsalam. Adapun jumlah yang harus menghadiri prosesi pencambukan, semakin banyak yang hadir semakin lebih baik karena semakin banyak yang dapat mengambil pelajaran ya. Walaupun tetap ya sah andai kata yang hadir cuma satu orang. Ya, andaikan yang hadir hanya satu orang. Karena menurut Imam Mujahid, arti ta'ifah itu adalah 1 sampai 1000. 1 sampai 1000. Gitu ya. Ustadz, bukankah ya Allah itu Maha Pengampun? Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah pun memiliki syarat ya untuk mendapatkan ampunan itu. Tidak semudah itu. Kita dengan mudah menggampangkan atau kasarnya kalau saya itu bilang memanfaatkan asma Allah Al-Ghafur. Asma Allah Al-Ghafur. Karena kita itu sering bilang Allah itu Maha Pengampun. Udah lah Ustaz, taubat aja nanti juga selesai. Allah pun akan menerima taubat kita, jangan diulangi lagi. Betul itu. Tetapi kita jangan lupa dalam Quran surat Ghafir. Ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabilit taul. Ghafirid dambi. Allah Maha mengampuni taubat. Gitu ya. Rahmat Allah itu luas betul. Wa qabilit taub. Allah menerima taubat. Tapi ingat ada satu ya sifat Allah yang lain, syadidil iqab. Sangat kuat hukumannya. Jadi kan kita jangan bermudah-mudahan dengan tobat, cukup tobat Ustadz selesai. Enggak, ada juga syarat yang lain khusus bab perzinahan. Tadi kalau mau udah melakukan gimana caranya? Tadi harus dihukum ya cambuk bagi yang belum menikah dan dirajam sampai mati kalau sudah menikah. Itu syarat diterimanya taubat untuk pelaku perzinahan. Ya. Jadi berat tidak berat konsekuensinya zina itu gitu kan. Makanya kita harus hati-hati sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga betul-betul diri kita, keluarga kita. Sekarang di Indonesia tidak bisa dilakukan hukum rajam itu, berarti tertahan dosa zina itu kan. Ya di negara kita nggak ada kan. Berarti besar dosanya, gimana coba membalas itu, taubat itu. Ya udahlah usah tobat aja. Betul, silakan tobat kepada Allah begitu. Silakan tobat kepada Allah. Betul, kita mengisi amal dengan ibadah ibadah kita kepada Allah, tetapi siapa yang menjamin hukumannya telah diselesaikan?
Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya perzinahan, ya. Dari digelincirkan dari yang namanya zina. Karena bagaimana caranya? Taubatnya itu berat. Ditambah dengan hukuman kita. Oleh karenanya, ayah bunda abang kakak sekalian, ya, seseorang yang berzina, kemudian anaknya lahir dari hasil perzinahan, maka anak itu nisbahnya, binti atau binnya disandarkan kepada ranjang di mana mereka itu melakukan perzinahan. Jadi nggak boleh disandarkan kepada ayahnya, nggak boleh dia sandarkan binti atau binnya kepada laki-laki yang berzina, itu tidak boleh. Tapi disandarkan ke mana? Ke ranjang di mana dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nggak boleh disandingkan namanya kepada ayahnya, itu enggak. Tapi ke ranjang tempat tidurnya kepada benda mati. Anaknya kasihan yang menanggung. Makanya sering kita dengar, ya, zina itu adalah hutang. Gitu kan? Zina hutang. Zina itu adalah hutang. Maksudnya gimana? Zina itu akan menjadi karma, hukuman. Bukan artinya utang itu artinya di situ hutangnya anaknya bakalan berzinah lagi. Tidak, maksudnya bukan seperti itu. Ketika misal suami istri ada laki-laki perempuan berzina melahirkan anak, maka anaknya ini tidak jelas nasabnya. Disandarkan kepada siapa tadi? Kepada ranjang tempat mereka berzinah tadi. Kepada benda mati, ya, kasur. Itu nasabnya itu. Dan dia akhirnya tidak punya nasab yang jelas. Ketika anak tidak punya nasab yang jelas, anak itu kemudian menikah. Berarti nasabnya sama siapa tuh? Nggak jelas. Ya. Nggak pada ibu, tidak pada ibu, pada ranjang, kasur, benda mati. Seakan-akan anak ini nggak ada. Walaupun ayah ibunya menikah. Walaupun ayah ibunya telah menikah. Nggak punya nasab. Kemudian anak ini nanti nikah lagi. Karena nggak punya nasab yang jelas, akhirnya ketika menikah, akhirnya hasilnya perzinahan lagi itu. Nah, nasabnya nggak jelas, ini dari siapa gitu, anak ini gitu. Kasihan pokoknya, kasihan anaknya. Menikah, nanti selama menikah mereka berzinah lagi, punya anak lagi, anaknya menikah berzinah lagi, anaknya menikah berzinah lagi terus. Dan dosanya ditanggung oleh orang tua yang melakukan itu. Ya, kalau tidak sampai melakukan hubungan badan berarti belum melakukan zina muhsan atau ghairu muhsan. Hukum Indonesia masih bisa diakali, Bunda. Ya, hukum Indonesia masih bisa diakali, masih bisa dianggap ini sebagai anak, tetapi hukumnya Allah tidak bisa. Hukumnya Allah tidak bisa di hukumnya Allah nggak bisa diatur-atur gitu, nggak bisa ini di Indonesia bisa ini tetap diaku sebagai anaknya. Makanya tadi besar berat taubatnya, syarat di dalam An-Nur, ya, dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah, yang belum dicambuk 100 kali. Gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, Allah Maha Pengampun, betul. Saya katakan Allah Maha Pengampun, tapi ada syarat-syaratnya Allah mengampuni hambanya itu. Sudah belum dipenuhi syaratnya. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita. Wanita ini melakukan perzinahan, sudah menikah. Wanita ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Qad zana ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi menutup telinganya, nggak mau dengar, nggak mau dengar. Udah kata Nabi, udah jangan ngomong itu. Terus dia bilang, ya Rasulullah, saya berzina. Udah jangan ngomong itu, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya berzina. Apa hukumannya bagi saya? Tidak ada lain dan tidak bukan, kata Nabi, hukumnya sudah menikah, sudah. Hukumannya harus
hukumannya harus dirajam. Bagaimana ya Rasulullah? Saya sedang mengandung anak. Itu di zaman Nabi ya, wanita mengandung anak. Saya sedang hamil. Ya, saya sedang hamil. Kata Nabi SAW, ya udah, nanti kamu kembali lagi. Kamu sempurnakanlah sampai melahirkan, kemudian kamu ya balik lagi nanti. Setelah melahirkan balik lagi. Akhirnya setelah 1 tahun dia melahirkan, dia balik lagi kepada Nabi. Dia balik kepada Nabi. Kemudian ketika balik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya berzinah dulu. Saya wanita yang mengatakan saya dulu berzina. Sekarang saya sudah melahirkan anak. Sekarang saya sudah melahirkan anak. Kata Nabi, tunggu nanti 2 tahun. Kamu silakan susui anakmu sampai 2 tahun terlebih dahulu. Akhirnya dia sudah disusui anaknya 2 tahun, balik lagi kepada Nabi SAW. Ya. 2 tahun setelah itu disusui. Kemudian datang. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya sudah menyusui ya anak saya 2 tahun. Sekarang tiba hukuman untuk saya dirajam. Ya, sekarang saatnya kata Nabi SAW, sudah tunai tugas kamu, barulah akhirnya wanita tersebut dirajam. Sampai akhirnya wafat. Ketika wafat, baru setelah dirajam itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak Nabi mengatakan, sudah taubat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun, apalagi dia punya anak kecil. Apalagi dia punya anak kecil. Anak bayi, ya udah Rasul bisa saja mengatakan lebih tahu siapa kita atau Rasul. Ayo, ayah bunda. Lebih tahu siapa kita atau Rasul. Kita bilang Ustaz, tapi kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Maha Rahman. Lebih tahu siapa Rasul atau kita? Rasul. Makanya ini berkaitan dengan hukum tidak boleh pakai rasa, ya kan? Tapi kan Ustaz, Allah Maha Pengampun, iya Maha Pengampun, tapi ada syarat-syarat ya ketika seseorang melakukan dosa itu ada syaratnya agar diterima taubatnya. Rasul tidak mengatakan kepada wanita yang berzina ini Allah Maha Pengampun sudah nggak usah dirajam. Gitu ya. Kata Nabi, rajam. Setelah dirajam, apa yang dikatakan? Penduduk Madinah pada saat itu banyak yang mencela wanita ini. Penduduk wanita Madinah, wah banyak yang mencela dan wah itu lihat nih pezina dan sebagainya dan sebagainya. Kata Nabi, la tasubbu, janganlah kalian mencela wanita ini. Janganlah kamu mencela wanita ini, wallahi demi Allah, dosa zinanya telah Allah ampuni. Seandainya ya dosa zinanya diampuni itu, ampunan Allah dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah ini kena ya ampunan Allah semuanya gara-gara wanita yang dirajam tadi. Gitu ya. Ustadz, bagaimana dengan seorang wanita pezina kemudian memberikan minuman kepada anjing? Itu dilihat dulu hadisnya seperti apa dan pada saat itu belum ada syariat rajam. Kan ada juga dalilnya gitu kadang-kadang Allah itu kan. Itu ya. Ustadz, kan ada seorang wanita pezina. Itu lihat hadisnya sahih atau tidak. Pertama. Itu aja dulu. Kedua, pada saat itu kan kisahnya di kalangan Bani Israel, ayah bunda. Kalangan Bani Israel kan ayah bunda ya. Kisah itu wanita Bani Israel yang pada saat itu tidak ada hukum rajam. Itu ya. Ini saya bukan berarti menakut-nakuti orang yang berzina tidak akan diampuni. Saya memberikan peringatan ayah bunda, ini bahayanya zina. Kalau ini hukum saya, kalau ini saya yang buat hukum, saya akan bilang diampuni. Selesai. Ya.
Kalau ini hukum 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 saya akan bilang diampuni, selesai udah. Tapi ini hukumnya Allah, makanya kata Nabi SAW tadi, bukan jangan asal ngomong rajam. Ini hukumnya Allah, kalau saya tidak menjelaskan hukumnya Allah, siapa lagi yang menjelaskan? Gitu ya, sahabat Al-Quran. Sekali lagi, kalau ini hukumnya hukum saya bilang, diampuni, insya Allah selesai. Kalau itu hukumnya Allah. Kalau kalau hukum saya bilang, selesai diampuni, meskipun negara ini tidak menjalankannya. Tapi kan ada ayat yang berkata, tanbi, makanya kata Umar bin Khattab, aku takut ayat ini akan menjadi hilang, tidak dipraktekkan, dan seakan-akan ayat terjam udah nggak ada Ustaz, ampuni saja, selesai dosanya, kata Umar, padahal hak terjam itu adalah sesuatu yang, terus gimana Ustaz, di Indonesia nggak ada, itu tadi dosanya tergadai, gimana ya? Saya akan mengatakan sekarang ya, baru sekarang solusi untuk Indonesia gimana, ya bertaubat. Tapi wallahu alam apakah dosa zinanya selesai atau tidak. Oleh karenanya jaga sekali, jaga sekali ayah bunda abang kakak. Sekali lagi kalau yang punya hukum itu saya akan bilang Allah akan mengampuni. Ya, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini intinya saya sudah menyampaikan bab ini begitu ya. Adapun nanti ya, Ustadz saya mau bertobat kepada Allah, silakan bertobat. Tobat, banyak-banyak bertobat, hapus segala kesalahan ya, dengan banyak-banyak beramal saleh. Insya Allah Allah akan ampuni. Ya, insya Allah Allah akan ampuni. Saya yakin juga Allah Maha Pengampun begitu. Kita sudah berikhtiar, kita sudah ada niatan, tapi di negara kita tidak bisa melaksanakan itu. Tobat saja. Tapi ingat tadi, ada ketentuan yang akhirnya tidak bisa kita laksanakan di Indonesia. Oleh karenanya harus hati-hati sekali dalam bab ini, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa yang satu ini. Ya, sehingga bunda bang kakak sekalian, ada doa yang patut kita perbanyak baca, ya, agar anak keturunan kita itu dilindungi dari berzinah. Ya, ya. Ada doa agar anak kita dijauhi dari zina. Ya. Mau nggak diajari doanya agar anak keturunan kita dijauhkan dari yang namanya berzina? Yang mau boleh ketik angka 1.